Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen pembimbing mahasiswa PPG di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Sumatera Barat. Perkenalkan, nama saya Alif Anharul Fahmi. Saya berasal dari Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Saya merupakan mahasiswa program pendidikan profesi guru Transformasi Kementerian Agama batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Sumatera Barat pada prodi Bahasa Arab. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran Bahasa Arab kelas 8 dengan maharoh qiraah bermaterikan al-mihnah, yang merupakan tugas untuk penilaian uji kinerja sebagai salah satu persyaratan kelulusan program pendidikan profesi guru batch 1 Kementerian Agama di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Sumatera Barat. Berikut video pembelajaran, mohon doa dan dukungannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Subahun nur. Kaifa halukum? Bi khairin alhamdulillah. Alhamdulillah. Kullukum hadzal yawm ala khairin. Mada darsun al-an? Na'am, hadzal yawm fi hadzal liqa nahnu sanata'allam 'anil al-lughah al-arabiyyah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang bahasa Arab ya. Oke, walakin qabla nuwasil wa nastamil dirasatana al-yawm uridu an nabda bid-du'a awalan. Li ra'isil fasl falyatafaddal di du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan, Pak Alif presensi terlebih dahulu ya. Saat kamu asba'akum wahidan. Saya presensi supaya tahu hari ini yang berangkat dan yang tidak berangkat itu siapa saja. Tetapi untuk absensi kali ini, ketika Pak Alif memanggil namamu ya, jangan jawab dengan kata hadir atau hadirah ya. Tapi dengan cara apa? Caranya adalah silakan sampaikan perasaanmu hari ini ya. Apakah bahagia atau lagi marah ya? Atau lagi senang ya? Atau lagi capek atau lagi lapar ya, itu silahkan. Dari ini perasaanmu seperti apa ya. Jadi kita presensi, sampaikan perasaanmu seperti apa. Gitu ya, Ilmi, siap? Ya, oke, saya panggil dari absen yang pertama, yakni ini ya. Ini perasaannya kayak gini. Silahkan dipilih salah satu di antaranya ya. Saya presensi terlebih dahulu. Mulai dari Anisa Mufidatun Alfiyah, Sa'idatun Ahsanti ya. Ini ya, kalau kamu lihat dari gambar itu gambar tentang apa? Profesi. Apa? Profesi. Profesi ya. Apa saja yang ada di gambar sini kira-kira yang kamu tahu itu? Ada dokter, ada polisi, ada koki, ada apa lagi? Ada damkar, terus apa lagi nih? Ini kira-kira apa? Bukan, ini tukang bangunan ya. Jadi profesi. Selain itu masih ada lagi enggak? Ya, banyak. Kalau dalam bahasa Arab itu gimana tadi kita menyebutkan profesinya? Pembelajaran kita hari ini karena kita maharohnya adalah maharoh qiraah, supaya kalian bisa membaca teks qiraah yang berkaitan dengan al-mihnah dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Arab. Jadi makrojnya benar, nah, kalau
nyakunya benar, sorotnya juga benar. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami isi teks tersebut yang berkaitan dengan materi al-mihnah atau pekerjaan dengan tepat. Itu tujuan kita hari ini, supaya kamu sampai benar memahami teksnya juga benar. Nah ini ada pertanyaan buat kalian. Jika kalian menemukan teks berbahasa Arab tentang lowongan kerja atau deskripsi profesi, bagaimana kamu bisa memahami jenis profesi yang disebutkan di dalamnya? Kira-kira bagaimana? Ada teks berbahasa Arab tapi isinya adalah tentang lowongan kerja atau deskripsi profesi. Bagaimana kalian bisa memahami jenis profesi yang disebutkan di situ? Bagaimana caranya? Oke, kita akan belajar itu hari ini. Yang kedua, jika kalian mendapatkan apa saja tugas dari profesi yang disebutkan dalam teks bahasa Arab, kira-kira tadi kan sudah disebutkan ya. Ada profesi apa saja tadi? Dokter, ada polisi dan lain sebagainya. Itu apa sih tugas mereka? Tapi dalam bahasa Arab, tugasnya apa? Nah, hari ini kita akan mempelajari itu. Oh, dokter itu ternyata pekerjaannya dalam mengobati pasien. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa kita hari ini kita nanti akan dibuat per kelompok ya, karena Pak Alif akan menggunakan metode namanya jigsaw. Ya. Jadi ada kelompok asli, ada kelompok ahli. Ya. Nanti saya bagi kelompoknya. Tapi sebelum itu saya akan memberikan kosakata baru ya, berkaitan dengan materi al-mihnah. Ya. Kosakatanya apa saja? Sekarang kita tirukan bersama-sama ya. Ini ya, ditirukan. Tabibun. Sekali lagi, tabibun. Apa itu tabib? Ya, dokter itu biasanya kerja di mana? Oke, yang kedua, mudarrisun. Hilmi, kira-kira mudarrisun artinya apa? Hilmi, guru. Oke, ahsanta ya Hilmi. Mudarrisun atau mudarrisatun bermakna guru. Mana guru bekerja? Oke, sahih fi al-madrasah, di sekolah. Yang ketiga, muhandisun. Sekali lagi, muhandisun. Apa arti muhandisun? Oh, ini lagi bawa apa? Oke, betul. Elisa Santi. Namanya adalah arsitek. Itu ya. Oke, kita langsung melihat materinya. Materi hari ini itu adalah tentang mihnah. Pak Alif punya teks ini, cara membaca mihnah yang benar ya. Yang Pak Alif contohkan. Oh, ini cara membacanya seperti apa? Jadi silakan kamu dengarkan dan kamu lihat tulisannya di papan tulis ini tentang materi al-mihnah. مهام الناس متنوعة منهم مدرس وطبيب ومهندس وفلاح وسائق وتاجر وشرطي وجندي. هذا مدرس هو يقوم أمام الفصل ويريد أن يعلم تلاميذه خيرا ولن يعلمهم شرا. بدون التعليم سيكون الناس جاهلين. هذا طبيب هو يعمل في المستشفى ويريد أن يعالج المرضى ليصحوا أجسامهم، ولذلك جاء إليه المرضى لتداويه. انظر، ذلك مهندس هو يريد أن يبني البنيان والعمارات ليسكن ويعمل الناس فيها. هو يبني بنيانا قويا ولن يبني بنيانا ضعيفا. ولذلك إذا تحبون وتريدون. Setelah ini, Pak Alif akan minta kalian
ini kan sudah berkelompok ya. Tadi di awal sudah saya bentuk kelompoknya karena hari ini pembelajaran qiraah kita menggunakan metode namanya jigsaw ya. Jadi jigsaw itu ada kelompok asli, ada kelompok ahli. Nah, ini yang kelompok asli sudah saya bentuk ya. Kelompok asli sudah saya bentuk, silahkan kamu mendiskusikan di kelompokmu masing-masing kira-kira yang akan menjadi ahli itu siapa ya. Ada yang dibagi ahli di paragraf 1, di paragraf 2, di paragraf 3, paragraf 4 dan seterusnya. Paham ya? Sudah ditentukan? Ditentukan sudah? Sudah ya? Coba saya tanya untuk kelompok 3 ini. Yang ahli paragraf ahli 1 siapa? Ahli si oke, Hilmi, Gusni ya. Yang 2 Hilmi, 3 Tina, 4 Fitro. Oke, yang lain sudah ditentukan ya. Oh ini siapa? Nabila Firmati Syafa ya, maaf Fitro itu ya. Oke ya. Sekarang karena kalian sudah menentukan, jadi gini prosesnya. Pertama, sudah saya bentuk ini kelompok aslinya. Setelah ini kamu silakan bergabung dengan kelompok ahlinya masing-masing. Yang ahli paragraf 1 silakan gabung di ahli paragraf 1, paragraf 2 ahli paragraf 2, paragraf 3 ahli paragraf 3, paragraf 4 ahli paragraf 4. Saya tentukan saja ya. Yang paragraf 1 situ ya. Yang paragraf ini 2, 3, 4. Terus ngapain? Ngapain kalian gabung? Silahkan berdiskusi, silahkan berkelompok, saling memberikan masukan dan saling bertukar pikiran, membahas tentang isi dari paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat. Setelah kamu sudah paham, ya, paham benar-benar apa yang ada di dalam isi teks paragraf yang kamu bahas itu, silakan kembali ke kelompok asli atau kelompok asal. Ngapain kembali? Silakan sharing ke kelompokmu. Oh, paragraf 1 ini isinya ini. Itu yang menjelaskan tadi yang ahli 1. Paragraf 2 tadi isinya ini dan ini. Paragraf 3 isinya ini. Itu nanti kamu nak kasih LKPD yang harus kamu isi itu, yang isinya adalah intinya kamu harus menuliskan isi dari teks paragraf yang sudah masing-masing ahli kamu jelaskan. Paham ya? Paham? Paham? Paham tuh? Oke. Al-an sekarang tafadhalu antajtami'u ma'a firaqikum. Ya. Silakan berkumpul dengan masing-masing kelompokmu tadi ya, yang ahlinya, yang paragraf 1, ini 2, 3, 4. Silakan kumpul ya. Sudah berkumpul dengan masing-masing ahlimu ya. Oke, ahli yang kelompok ahli pertama isinya Alfi, Reisa Sakina, terus Husni Alwi. Yang ahli 2 Hilmi, Amel, Nela Amelia. 3 Fitro, Revi, Tina Febriatun, terus Felisa, Nabila, Nadia. Oke, silahkan kamu berdiskusi. Diskusinya silahkan masing-masing paragraf itu. Boleh kamu membuka kamus, boleh ya. Silahkan kamu buka kamus, boleh. Kamusnya online, bawa HP ya. Silahkan HP-nya digunakan untuk mencari kamus yang kamu butuhkan. Kosakata yang tidak kamu ketahui silahkan kamu cari di internet atau bisa kamu tanyakan ya. Bisa kamu tanyakan ke Pak Guru ya. Paham? Sampai sini? Paham ya? Oke. Setelah itu ini saya bagi ya teksnya ya, yang perlu kamu bahas di masing-masing kelompok. Yang satu mana? Ini. Terus 2, 3, 4. Oke, silahkan kamu diskusikan tentang isi dari paragraf masing-masing dari paragraf itu. Jadi mungkin bisa lebih mendekat lagi di situ. Ya, itu. Nah, silahkan boleh bertanya kepada Pak Alif. Kira-kira ada nggak kosakata di situ yang mungkin kamu nggak tahu artinya Pak? Saya nggak tahu artinya. Jangan malu untuk bertanya. Paham ya sampai sini ya? Ya nggak apa-apa. Biar dengan di bawah situ. Yang penting nanti di share dengan teman-temanmu itu
bagus, ya. Baik, ya. Itu maknanya yasluh. Itu sebelumnya kan ada kata lan ya. Lan itu tidak akan. Jadi kalau lan yasluh maknanya tidak akan baik. Ada lagi yang mau tanyakan? Apa? Ajsamahum. Ajsamahum ini jismun. Badan, ajsamahum. Ada? Yastariha. Itu dari kata istaroha, yastarihu, istiroha. Lalu pernah dengar istilah istiroha? Apa artinya istiroha? Istirahat, ya, betul ya. Ada lagi pertanyaan? Sembari kamu baca ya. Bagian sendiri harus baca ya. Walaupun sudah tersedia kaki baca. Bagian sendiri. Iya. Kan sudah tersedia. Nanti dibaca. Nanti disampaikan ke teman-teman yang lain. Ya. Masih gitu sudah menit masih gitu. Kelas? Ada lagi yang belum ditanyakan? Apa? Matul? Matul. Nabila? Yasuku. Dari kata saik, saik itu pelakunya. Kalau yasuku itu pekerjaannya. Kalau saik itu kan supir. Kalau pekerjaannya berarti mengemudi atau mengemudi lah. Oke? Sudah ya? Sudah paham semua ya? Atau belum? Sudah? Sudah ya? Harus paham semuanya ya. Jadi nanti tugasnya, ini paham? Oke, nanti tugasnya kamu itu adalah meng-share ya. Meng-share apa yang sudah kamu pahami itu, paragraf yang sudah kamu pahami dengan kelompok ahli, karena kamu sekarang sebutannya adalah ahli ya. Nanti kamu kembali ke kelompok asalmu, terangkan kepada teman-temanmu paragraf yang sudah kamu bahas tadi. Paham? Paham ya? Oke, karena semuanya sudah ada pertanyaan lagi ya. Boleh ya? Oke ya, fix ya. Oke, sekarang silakan kalau sudah fix, boleh kembali ke tempat duduk masing-masing atau ke kelompoknya awal kanan ya. Jangan kembali. Oke. Sudah ya, kalian tadi sudah bertemu dengan kelompok ahli. Sekarang Pak Alif akan membagikan LKPD masing-masing kelompok. Silakan kasih nama ya, kasih nama anggota kelompoknya. Terus di LKPD-nya ada perintah ya, supaya apa? Perintahnya adalah menuliskan apa yang tadi dijelaskan perintahnya. Di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Taruh di tengah. Yang paragraf itu tadi siapa? Jelaskan saja ya, jelaskan. Oke, tadi yang baca ini, yang ini ya. Ini dibaca tapi dijelaskan ke temanmu, tapi tanpa ambil teksnya, kamu jelaskan. Kedua dapat langsung ditulis, tapi dijelaskan intinya ya. Dijelaskan tadi yang tadi di paragraf 2 yang bertugas siapa? Ya. Siapa yang tadi yang bertugas di paragraf 2? Oke, silakan langsung dituliskan di situ. Dijelaskan ke teman-temanmu itu paragraf kedua itu apa? Ya. Gimana? Sudah? Ya. Halo? Kalau sudah selesai, berarti masing-masing kelompok sudah paham ya tentang isi paragraf tersebut ya. Paham ya? Tentang isi paragrafnya apa, membahas tentang apa, dan juga bagaimana isinya ya, dari awal sampai akhir. Paham ya? Oke, paham. Sekarang untuk step selanjutnya, yakni adalah kalian menyajikan hasil diskusi, hasil karya kelompok kamu di depan ya. Jadi nanti masing-masing kelompok silakan kirimkan perwakilannya, 2 orang, satu yang membaca bahasa Arabnya, satu yang membaca terjemahannya atau isi dari paragraf yang kamu baca tadi ya. Ya, benar.
adalah seorang guru. Ia berdiri di depan kelas dan ingin mengajarkan kebaikan kepada murid-muridnya dan tidak akan mengajarkan keburukan. Tanpa pendidikan, manusia akan menjadi bodoh. Ini adalah seorang dokter. Ia bekerja di rumah sakit dan ingin mengobati orang sakit agar tubuh menjadi lebih sehat. Oleh karena itu, para pasien datang kepadanya untuk berobat. Oke. Lihatlah, itu adalah seorang arsitek. Ia ingin membangun bangunan dan gedung-gedung agar orang bisa tinggal dan bekerja di dalamnya. Ia membangun bangunan yang kuat dan tidak akan membangun bangunan yang lemah. Oleh karena itu, jika kalian menyukai dan menginginkan orang yang mahir dalam pembangunan, maka arsitek adalah profesi yang tepat. Oke. Ya, terima kasih untuk kelompok kedua. Silakan kita beri tepuk tangan ya. Terima kasih untuk kelompok satu. Jadi catatan dari Pak Alif tadi ya, ada beberapa kalimat yang dibacanya kurang tepat. Contohnya tadi Alfi membaca liyasihha, yang harusnya dibaca liyasihha, dibacanya ternyata liyasihu ya. Ya, liyasihu harusnya dibacanya liyasihha ya. Tidak dibaca liyasihu. Nah, kemudian untuk artinya isinya kurang lebih seperti itu ya. Jadi betul apa yang tadi disampaikan oleh kelompok satu, makna dari paragraf satu seperti yang tadi sudah disampaikan. Oke, setelah kamu sudah menyelesaikan apa yang tadi diperintahkan, yang sudah saya instruksikan lewat KPD, ya pada kesempatan ini paling akan melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kamu pelajari tadi ya. Lewatnya adalah quizzes. Tahu quizzes? Ada yang sudah pernah pakai quizzes? Sudah, dengan Pak siapa? Pak Idrus. Selain Pak Idrus siapa lagi? Pak Idrus dong? Yang lain belum? Oke. Sekarang berarti siapkan satu handphone, satu kelompok satu handphone ya. Silakan.
sekali ya profesi yang bisa kita temui yang berbahasa Arab. Bagaimana kita menyebutkan profesi itu dalam bahasa Arab? Contoh tadi dokter, kita menyebutkannya apa dalam bahasa Arab? Tabibun. Tempatnya di mana? Aina ya'malu tabib fil mustashfa. Kemudian ada lagi tadi apa? Mudarrisun. Tempatnya di mana? Di sekolah. Kemudian ada lagi apa tadi? Falahun. Falahun di mana? Falahun itu apa? Tani. Di mana tempat kerjanya? Di sawah dan lain sebagainya. Dan ada lagi tadi tajirun. Apa tajirun tadi? Dagang. Ada lagi syurdiyun, polisi, jundiyun, tentara. Kemudian ada tajirun, sa'ikun, ya, dan lain sebagainya. Itu profesi yang bisa kamu pelajari dan kamu ketahui dalam bagaimana penyebutannya dalam bahasa Arab, bagaimana pekerjaannya, gimana tempat kerjanya. Seperti itu ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini seperti itu. Kira-kira setelah kalian melakukan proses pembelajaran yang sudah berlangsung tadi, bagaimana perasaan kalian? Senang? Ada kira-kira ada enggak hal-hal yang perlu kamu sampaikan ke Pak Alif? Kurangnya apa? Tidak? Ada? Kalau senang semuanya hari ini ya? Alhamdulillah. Mungkin pertemuan ini saya cukupkan sekian. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. At-tafi bi hadzal qadar. Syukran ala husni imamikum wa istima'ikum wa musyarakatikum fi hadza at-ta'allum, yani dars al-lughah al-arabiyyah. Naltaqi